Kawan, banyak perempuan bilang mereka pengen punya laki-laki yang tenang. Nggak gampang marah, nggak bikin hubungan penuh drama, dan bisa jadi tempat paling nyaman ketika hidup lagi berantakan. Wajar. Siapa juga yang pengen hidup bersama orang yang emosinya meledak setiap hari? Tapi, gue nemu satu kalimat yang menarik. Semua wanita ingin bersama laki-laki yang membawa ketenangan, tapi sering lupa bahwa ketenangan itu lahir dari cara wanita memperlakukan laki-lakinya. Pertanyaannya, kalimat ini benar nggak? Menurut gue, ada benernya. Tapi kalau diterima mentah-mentah, kalimat ini juga bisa menyesatkan. Karena sikap pasangan memang bisa memengaruhi keadaan emosional seseorang. Laki-laki yang setiap hari dihargai, didengarkan, dan dipercaya tentu lebih mudah merasa tenang daripada laki-laki yang terus dibandingkan, diremehkan, dicurigai, atau sengaja dibuat cemburu. Kalau setiap masalah dibicarakan dengan sindiran, kesalahan lama terus diangkat, dan kasih sayang dipakai sebagai hadiah sekaligus hukuman, hubungan itu lama-lama bukan lagi tempat pulang. Itu ruang ujian yang soalnya berubah setiap hari. Lalu lo heran kenapa dia mulai diam, menjauh, atau enggak lagi sehangat dulu. Kawan, manusia bisa lelah, termasuk laki-laki yang kelihatannya kuat dan jarang bercerita. Menghargai laki-laki bukan berarti perempuan harus selalu mengalah. Bukan berarti harus diam ketika disakiti. Dan jelas bukan berarti tugas perempuan adalah menjaga suasana hati pasangannya selama 24 jam. Menghargai itu lebih sederhana. Jangan merendahkan dia saat marah. Jangan mempermainkan rasa cemburunya untuk mencari perhatian. Jangan membandingkan usahanya dengan laki-laki lain. Dan jangan menuntut dia terbuka kalau setiap ceritanya nanti dipakai sebagai senjata ketika bertengkar. Kalau lo mau seseorang jujur, jadilah tempat yang aman bagi kejujurannya. Tapi sekarang gue perlu meluruskan sisi lainnya. Seorang laki-laki dewasa tetap bertanggung jawab atas emosinya sendiri. Perlakuan buruk pasangan bukan izin untuk membentak, mengintimidasi, memukul, berselingkuh, atau menghukum dengan cara yang kejam. Lo boleh terluka, lo boleh kecewa, lo boleh memilih pergi. Tapi reaksi lo tetap tanggung jawab lo. Jadi jangan berlindung di balik kalimat, "Gua begini karena lo." Enggak, kawan. Orang lain bisa memicu emosi lo, tetapi keputusan setelahnya tetap milik lo. Disinilah banyak hubungan gagal. Masing-masing sibuk menunggu pasangannya berubah lebih dulu. Perempuan berkata, "Gue akan lembut kalau dia sudah bisa bikin gue merasa aman." Laki-laki berkata, "Gue akan tenang kalau dia sudah berhenti membuat gue tertekan." Akhirnya dua-duanya menahan hal baik sampai menerima hal baik lebih dahulu. Padahal hubungan bukan transaksi kecil-kecilan di mana siapa yang bergerak dulu dianggap kalah. Ketenangan dibangun ketika laki-laki belajar mengelola emosinya, menepati ucapannya, dan memberi rasa aman lewat tindakan yang konsisten. Ketenangan juga dibangun ketika perempuan menyampaikan kebutuhan tanpa merendahkan, menghargai usaha pasangannya, dan tidak menjadikan drama sebagai alat untuk menguji cinta. Satu pihak menciptakan rasa aman, pihak lainnya merawat rasa aman itu. Lalu keduanya saling bergantian melakukan hal yang sama. Karena pasangan yang sehat bukan orang yang enggak pernah membuat lo kesal. Orang seperti itu enggak ada. Pasangan yang sehat adalah orang yang bisa diajak menyelesaikan rasa kesal tanpa membuat lo kehilangan harga diri. Kalian bisa berbeda pendapat tanpa saling menghina. Bisa meminta ruang tanpa menghilang sebagai hukuman. Bisa mengakui kesalahan tanpa merasa harga dirinya runtuh. Jadi, benar. Cara seorang perempuan memperlakukan laki-lakinya dapat memengaruhi ketenangan laki-laki itu. Tapi ketenangan bukan sesuatu yang harus diciptakan perempuan sendirian, lalu diserahkan kepada laki-laki. Ketenangan adalah hasil dari dua orang yang sama-sama berhenti menjadikan pasangannya sebagai musuh. Kalau lo ingin pasangan yang tenang, tanyakan juga kepada diri lo. Ketika dia bersama lo, apakah dia merasa diterima atau terus diuji? Dan kalau lo ingin diperlakukan dengan baik, tanyakan juga. Apakah sikap lo membuat pasangan merasa aman atau justru harus selalu berhati-hati? Jangan cuma mencari orang yang membawa ketenangan.
Belajarlah menjadi seseorang yang pantas diajak membangun ketenangan. Sekarang gue pengen tahu pendapat lo. Ketenangan dalam hubungan lebih banyak berasal dari kedewasaan diri sendiri atau dari cara pasangan memperlakukan kita? Tulis jawaban lo di kolom komentar. Kalau lo suka pembahasan tentang perilaku manusia, hubungan, dan kehidupan seperti ini, subscribe Klise Dunia.